Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para guru hebat semuanya? Berikut adalah aksi nyata modul 2.3 yang sudah saya buat bersama rekan sejawat saya. Di modul 2.3 ini melakukan rangkaian supervisi klinis dan percakapannya dengan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat. Perkenalkan, nama saya Widiharti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu, unit kerja di SMK Negeri 1 Balongan. Sebelum melakukan observasi, saya melakukan pra-observasi, di mana pra-observasi adalah melakukan percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Oke, para guru hebat, setelah melakukan pra-observasi, sekarang adalah observasi pembelajaran, di mana observasi pembelajaran ini melakukan observasi di kelas rekan sejawat, di mana saya sebagai CGP membuat catatan lembar observasi sebagai data yang akan digunakan pada pasca observasi. Selamat menyaksikan. Dimulai ya, berdoa dulu. Juga Siap, sebelum belajar melakukan doa 2 menit mulai. Tulisan memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sudah mungkin sebelum dimulai pembelajaran, Ibu absen dulu kehadiran hari ini ya. Nanti yang dipanggil namanya silakan. Abdul Rosid ada. Ade Siswarso, Adi Firmansyah, Agus Mulyadi, Ahmad Fadli, Asdianto, Tisyanto, Muhammad, Faisan, Farhan, Firman Dani, bawah. Caranya mah sama, ya pertama-tama caranya diintegralkan dulu. Tadi dengan dua langkah angkat turun ke bawah, ya angkatnya turun ke bawah terus ditambah satu, udah selesai. Nah coba contohnya seperti ini, ya. Jadi gimana? Nulisnya gimana? Langsung diintegralkan ya, langsung. Jadi yang pertama dulu, kan? Jadi pangkatnya berapa? 2 ditambah 1, berarti ini juga ditambah 1, gitu kan? Ya, jadi antara pangkat dengan penyebut sama. Jadi sama-sama ditambah 1. Ini yang pertama. Yang kedua yang ini, yang tentang X, integralnya ditambah ya. Berarti ditulis dulu ya, kan X berarti ini pangkatnya berapa? 1, berarti 1 tambah 1, yang ini juga 1 tambah 1, ya. Yang terakhir ini 8 ya, beda X ya. Berarti kalau nggak ada yang tadinya tidak ada, kalau integral berarti ada yang tadinya 0, berarti ditambah 1 kan muncul 1 ya. Awalnya begini, tambah 1, ininya X 0 ditambah 1, gitu ya. Jadi yang tadinya 0, di sininya juga 0 ditambah 1. Oke. Nah bedanya setelah ini harus dikasih batas, betul. Hanya sampai sini saja. Masih ada konstantanya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu?
Jadi intinya tadi langkahnya sama seperti turunan ya, cuma ada tadi kalian sudah mengerjakan satu soal bersama teman sebangkunya untuk mencari tentang nilai dari integral tan dulu. Yang ini ya, hasilnya sudah didapat di situ. Nah, jadi intinya adalah apa? Hari ini kita belajar tentang bentuk ya tadi ya, mencari tentang nilai dari batas atas dikurangi dengan batas bawah, yaitu nanti didapat dari hasil integral dan oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti ini buku dulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya insya Allah berarti pas bulan puasa ya. Ya, hari ini Senin nih, kamu masuk lagi mulai belajar biasa dulu. Nanti menunggu jadwal pesantren Ramadan 14 jadwalnya hari apa nanti. Ya, kalau tidak berarti belajar seperti biasa, persiapan untuk ujian sekolah ya. Silakan April. Silakan nanti hubungi mapel masing-masing, minta kisi-kisi untuk dipelajari ya. Itu nanti matematika kita pertemuan selanjutnya kita bahas soal-soal saja, karena ujian sekolah itu bukan materinya hanya dari kelas 12 saja, tapi dari kelas 10, yang kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi mengingatkan kalau pelajaran dari kelas 10 itu seperti apa. Pas banget kelas 10 kalian pas masa pandemi ya. Ya, nanti kita bahas soal-soal. Oke, sampai sini sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para guru hebat, saatnya kita masuk pada pasca observasi. Di sini melakukan coaching dan percakapan coaching atau refleksi dan kalibrasi dengan rekan sejawat. Di sini percakapan perencanaan juga dihadirkan sebagai bentuk perencanaan pengembangan diri guru ke depannya. Oke, selamat pagi Bu Lina, gimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, baik. Oke, tadi saya sudah melakukan observasi ya di kelasnya Bu Lina. Tadi mata pelajaran matematika di kelas 12 TNI 1. Tadi saya sudah memperhatikan untuk aspek dan strategi pengembangan. Yang pertama, tadi saya perhatikan pembelajaran sudah student center ya, itu sudah ada, sudah sangat baik. Kemudian pendekatan saintifik juga ada dengan modelnya tadi discovery learning ya Bu. Oke, itu sudah sesuai dengan sintaknya, tadi saya sudah memperhatikan.
disampaikan. Kemudian ada metode diskusi, tanya jawab dan pengamatan dari Bu Lina ya. Tadi sudah ada, itu sudah sangat baik. Nah tadi ada satu hal ya Bu ya, untuk penerapan disiplin di kelas tadi saya lihat belum ada ya. Karena tadi saya perhatikan ada satu siswa datang terlambat, tetapi tadi tidak ditegur oleh ibu. Kemudian juga anak tinggal duduk saja. Dan saya perhatikan juga tadi di kelas ada beberapa siswa yang tidak hadir. Nah itu kalau boleh tahu kenapa siswa tidak hadir di kelas? Ada yang beberapa izin ke saya ya karena selaku wali kelas sedang sakit, terus ada yang keperluan keluarga, adiknya sakit jadi dibawa ke rumah sakit, selebihnya tanpa keterangan. Ya, kalau ini untuk catatan tambahan semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Walaupun ada beberapa yang kurang disiplin dalam kelas, tapi itu tidak menjadi kendala juga. Semoga itu menjadi tantangan bagi Ibu Lina untuk tetap semangat meningkatkan potensi Ibu untuk tetap mengharapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, sekarang kita akan beralih ke pasca observasi ya Bu ya. Menurut Bu Lina apa kesan dari Bu Lina setelah melakukan pembelajaran hari ini? Kesannya ya dan pesan ya baik sih, baik terus melihat respon siswa gitu ya, ada yang biasa aja, ada yang bersemangat gitu. Jadi kalau misalkan siswanya bersemangat gitu ya, gurunya juga pasti bersemangat gitu. Jadi ya lumayan baik. Kira-kira dari pembelajaran hari ini ada yang perlu ditingkatkan lagi nggak berkaitan kompetensi Bu Lina sebagai guru? Ya itu paling tadi ada temuan gitu ya yang kurang pekanya saya terhadap kedisiplinan di dalam kelas gitu. Misalnya misalkan ada anak yang terlambat gitu tidak saya tegur gitu barangkali ya, dan harus saya tingkatkan lagi untuk membuat disiplin siswa. Kira-kira tindak lanjut yang mau Bu Lina lakukan gitu untuk meningkatkan tadi disiplin kelas itu apa? Ya paling anak itu nanti saya panggil gitu, saya ajak ngobrol kenapa dia bisa datang terlambat. Terus selanjutnya jika ada yang seperti itu lagi nanti mungkin saya akan langsung tegur dan menasehati anak tersebut. Kalau misalkan dari skala 1 sampai 10 nih ya, untuk penerapan disiplin kelas yang sudah Bu Lina lakukan itu di skala berapa? 1 sampai 10. 10 itu paling tinggi. Betul. Paling mungkin 6. 6. Iya. Oke, 6 ya. Ada nggak keinginan Bu Lina untuk meningkatkan skala tersebut? Iya. Kira-kira butuh waktu tidak untuk proses meningkatkan skala dari 6 ini sampai ke berapa? Skala berapa? Yang lainnya ya tinggi, full 10 gitu atau 9 karena supaya terciptanya kedisiplinan itu. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa menerapkan agar siswa itu bisa disiplin di kelas? Ya itu karena melihat karakter siswanya gitu ya, anak jurusan teknik mekanik industri gitu, jadi memang agak susah. Jadi kemungkinan besar ya waktunya pun agak sedikit panjang untuk menerapkan disiplin. Ya kalau misalkan ada yang seperti itu hari itu dinasehatin gitu ya nanti besoknya begitu lagi kayak gitu, jadi ya butuh waktu ya. Kira-kira kalau waktu lama itu hitungannya minggu atau bulan? Sebulan ya. bisa. Kira-kira ada tidak orang atau pihak-pihak tertentu yang bisa dilibatkan dalam menerapkan disiplin kelas tersebut? Ada yang bisa butuh bantuan sekolah, kemungkinan UBK mungkin bisa membantu karena saya kan tidak
tidak bisa memegang semua anak dalam satu kelas dalam satu hari gitu ya. Jadi kemungkinan saya minta bantuan guru BK bagaimana harusnya saya bertindak. Kalau tadi ya refleksi kita, kalau melakukan refleksi nih dari pembelajaran yang tadi, apa yang didapat oleh Bu Lina hari ini? Dari pembelajaran ya kesabaran gitu ya, karena melihat sikap siswa gitu ya, cara berinteraksi dengan siswa. Apalagi misalkan matematika itu tadi di jam pertama itu kendalanya itu karena banyak siswa yang terlambat gitu ya, terus karena masih pagi dan yang minta waktu buat sarapan dan lain sebagainya. Jadi paling itu kendalanya. Tapi nanti ada tindak lanjut ya dari Bu Lina. Kira-kira kalau boleh tahu rencana tindak lanjutnya apa? Ya paling kalau misalkan seperti itu ya, di awal jam saya kasih waktu gitu ya. Misalkan anak yang belum sarapan saya kasih waktu misal paling lama 10 menit, silakan sarapan supaya nanti pas saya masuk tidak ada yang makan di kelas. Ya untuk yang terlambat ya itu tadi saya bimbing gitu. Kalau misalkan masih susah diberi nasihat anaknya, paling saya minta bantuan dari guru BK-nya untuk ikut serta memberi saran dan nasihat kepada siswa. Terima kasih untuk hari ini Bu Lina. Terima kasih juga sudah mau diobservasi oleh saya gitu ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa dapat merefleksikan diri dan juga masalah yang ada, semoga bisa menjadi tantangan untuk kebaikan berikutnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.